Selamat datang di Asa Podcast. Kali ini kita kedatangan teman kita bernama Rofi. Iya. Ya. Beliau ini penggemar anime. Oke. Wibu. Oh enggak. wibu. Beda. Jadi, kali ini kita membahas masalah anime ya, Okay. anime karena kebanyakan persepsi orang itu bahwasannya orang yang menonton anime itu sudah pasti wibu. Iya kan? Kebanyakan kan seperti itu nih. Jadi kita di sini mau bahas masalah anime. Oke. Jadi biar orang-orang tahu bahwasanya orang yang suka anime itu belum tentu wibu. Iya. Bisa dijelaskan dulu gimana ini pendapatnya dari saudara Ropi nih, dari teman kita Ropi nih. Oke ya, jadi saya mau meluruskan itu wibu itu apa dan otaku itu apa. Nah kan. Oke. Jadi gini, wibu itu memang sebutan untuk orang yang suka dengan hal-hal yang berbau Jepangan. Mulai dari bisa anime, budaya, kultur dan segala macamnya, itu bisa kita bilang dia itu wibu. Tapi wibu itu untuk sebutan orang yang berada di luar Jepang. Kalau di dalam Jepang? Kalau di Jepang namanya otaku. Oh, otaku. Otaku. Bukan otaku itu orang tergila-gila sama Jepang. Enggak. Beda lagi. Itu tadi wibu itu untuk sebutan orang yang suka dengan hal-hal yang berbau Jepang, tapi itu di luar Jepang. Orang luar Jepang. Iya, setahu saya gitu ya. Terus Iya. otaku yang di dalam untuk orang-orang yang suka dengan budaya Jepang tapi di Jepang itu sendiri gitu. Berarti orang dalam lah ya. Nah, berarti orang dalam gitu. Terus kalau untuk sebutan yang biasanya orang ini suka-suka anime lah. Biasanya nonton anime atau apa gitu. Itu sebutannya kalau saya pernah baca itu anime lovers. Jadi bukan wibu, bukan otaku gitu. Jadi dia cuma sekedar untuk ya suka anime aja. Nah, kan ada juga nih orang yang beranggapan bahwasanya kalau nonton anime itu ada yang hentai gitu kan. Kalau nggak tahu hentai itu sengaja dibelisin. Jadi yang hentai itu. Jadi mereka anime itu isinya hentai. Ini bisa dijelasin nggak nih? Biar mereka tuh tahu bahwasanya anime itu isinya bukan hentai doang kan gitu. Oke. Jadi gini, anime itu sebenarnya punya rating untuk nonton gitu. Misalnya kalau kalau dibanding dibuat ratingnya gitu kan, kalau di sinetron Indonesia ya, itu ada yang tulisannya ya nih ada R13+ atau RBO gitu kan. Di anime tuh sebenarnya juga ada kayak gitu loh. Dan untuk yang tadi dibilang yang hentai itu tadi itu udah pasti 18+. Cuma kan ya karena apa ya, ini orang-orang suka berasumsi seperti itulah. Orang-orang yang doyan anime ini sangkanya orang-orang yang doyan anime hentai tadi itu. Itulah. Padahal nggak semua doyan hentai. Padahal ada anime yang bagus-bagus kayak One Piece, ya kan. Ada kalau yang Black Clover itu nggak hentai. Itu nggak hentai, itu ke adventure, action, komedi ada juga. Komedi masuk juga ya. Masuk. Jadi kan itu kan udah di rating gitu loh. Udah ada ratingnya. One Piece itu ratingnya untuk remaja ke atas gitu kan. Black Clover juga sama, remaja ke atas. Terus ada anime lain untuk anak-anak tuh ada. Untuk yang pendidikan tuh ada juga, ada. Namanya tuh nggak salah Hataraku Saibo. Itu belajar, itu tentang biologi. Tentang organ tubuh gitu yang dalam kerja sel tubuh kita, gitu loh. Berarti isinya ke anime itu nggak semuanya tentang cinta, terus hentai. Bahwasanya ada juga yang pendidikannya bahwasanya ada juga. Ada juga. Walaupun mungkin dari beberapa itu banyak yang ya itu tadi mungkin ya kan. Mungkin kita nggak tahu juga kan. Itu kan berdasarkan perspektif di masyarakat gitu. Dan saya pun juga sebenarnya penyuka anime. Nggak, sinetron nggak suka saya. Nggak suka. Lebay, nanti kena azab. Iya, sama. Aku pun juga kayak gitu. Saya pun juga gitu, nggak suka sinetron. Nggak suka sinetron karena sinetron tuh ngalur ngidul, nggak jelas gitu. Alurnya itu nggak dapet mana awalnya mana ujungnya gitu. Nah, jadi bagus mana, anime atau sinetron? Kalau menurut pendapat pribadi saya lebih suka anime. Ya. Kenapa? Karena anime itu di setiap episodenya atau di setiap
akhir seasonnya gitu kan, itu pasti ada sesuatu yang bisa diambil gitu, dan itu lebih menyangkut banyak hal gitu, mulai dari pertemanan, persahabatan, cara memaknai hidup dan lain-lain. Itu saya lebih dapat di anime. Di anime. Di anime. Kalau di sinetron nggak ini ya? Nggak suka. Berarti anime itu nggak selamanya hentai. Kemudian anime itu juga ada yang berbau pendidikan. Kemudian anime itu juga ada ratingnya, ada batasannya. Ada yang bisa ditonton di bawah usia 18, ada yang di atas 18. Tergantung bagaimana kita melihatnya kan gitu. Anak-anak juga gimana, misalnya udah kedapatan nonton yang 18 plus, ya harusnya kita cegah kan gitu. Jadi dia ada beberapa anime yang kadang keceplosan gitu kan, kadang kelewat. Kadang tuh lagi nonton anime, kadang ada iklan juga tuh anime yang muncul kan gitu kan. Ya tentang hentai juga. Itu segeralah gimana baiknya kan gitu. Nah, ini ngomongin anime. Nah, ini kan apa ya? Kadang-kadang orang yang nonton anime itu yang udah fanatik lah, ibaratnya udah melekat sama dia gitu. Jadi sehari-harinya kadang-kadang dia bawain misalnya dari bahasanya kan gitu kan, misalnya ada semas gitu kan. Nah, saya nggak tahu lah kan gitu biasanya. Cuman kalau saya nggak sampai, cuman suka aja gitu alur ceritanya. Tapi gimana kalau ada orang yang menonton anime itu membawa hal-hal yang di anime dibawakan ke realitanya, kehidupannya gitu. Jadi kalau mau bawakan sesuatu yang di anime ke kehidupan nyata gitu, ke real life, ambil yang positifnya aja, ambil yang positifnya aja gitu. Kayak misalnya anime kan juga belajar tentang kita harus semangat dalam menjalani hidup. Itu kan bisa diterapkan sama ngeri, ada motivasi teguh juga. Iya, kalau di anime tuh kayak gitu, itu enaknya. Dia tuh cara kita memaknai hidup gitu kan. Ya, kita terapkan di kehidupan nyata, di real life. Terus kita harus bersemangat terus dalam menggapai cita-cita kita gitu kan. Kayak di One Piece juga kayak gitu. Luffy kan juga kayak gitu. Dia berjuang untuk dapatkan apa yang disebut dengan One Piece itu, harta karun One Piece lah itu kan. Dia tuh berjuang setengah mati, belajar haki, belajar gear-gearnya itu kan. Nah, itu gear motor enggak? Enggak. Ya, perubahan-perubahan dia tuh kan disebutnya gear kalau di situ. Jadi dia belajar itu. Jadi untuk dapat sampai One Piece itu dia harus berjuang gitu. Dia harus semangat nggak boleh patah arang gitu lah, patah semangat gitu. Jadi dia harus belajar untuk tetap kuat. Kira-kira anime yang nggak boleh ditonton nih sama usia yang di bawah 18 tahun. Yang nggak boleh ditonton? Iya. Kalau yang tidak disarankan untuk sama anak-anak, itu yang paling pertama itu ya tadi hentai, itu paling pertama. Itu yang pertama. Yang kedua itu ecchi. ecchi itu ada dua, ada hard ecchi sama soft ecchi. Nah, gitu kan. Kalau hard ecchi itu ya menampakkan seluruh tubuh si perempuan, biasanya perempuan. Tapi alat kelaminnya nggak dinampakkan. Oh gitu. Terus kalau soft ecchi, dia itu memang menampakkan seluruh badannya tapi ada sensor. Oh, disensor. Ada sensornya, gitu. Iya. Kayak film yang Jepang itu enggak? Itu yang ada kakek legend, bukan? Kakek legend itu bukan. Itu Jaf. Oh, itu Jaf. Oh, lain ya, itu lain ya. Oh, lain lagi. Oke. Itu kirain anime juga kan. Terus gimana bilangnya ya? Ini romance ini agak payah bilangnya. Soalnya di romance ini biasanya ada adegan kissing ciuman gitu kan. Itu kan nggak bagus juga untuk anak-anak gitu ditonton kan. Untuk anime yang paling tua nih. Paling tua? Iya, paling udah lama. Kira-kira. Ada itu satu anime dan sampai sekarang itu masih jalan. Bukan One Piece. Dari tahun berapa? Itu seingat saya ya, itu tahun 1980-an atau 1970-an. Itu udah habis 9.000 episode lebih. Ngalahi tukang haji naik bubur. Oh iya, Pak. Wah, ngeri, Pak, ngeri. Iya. Itu animenya apa namanya kira-kira? Itu yang mana tahu bisa ditonton kita sama-sama gitu. Kira-kira recommended nggak? Bagus nggak ceritanya? Kira-kira gitu. Itu ceritanya kayak slice of life, kehidupan sehari-hari, membahas kehidupan sehari. Tunggu bentar, saya lupa itu judulnya.
apa ada kata kuncinya? Berarti sampai sekarang masih jalan. Masih jalan. Sampai sekarang masih jalan. Itu ya 9.000 episode lebih. 90.000. 9.000 episode Wah, lebih. Dari dulu sampai sekarang. Itu saya lupa tuh judul sementara animenya. setahu saya yang terbanyak episode itu cuma One Piece. Ya, walaupun saya pikir juga One Piece. Iya, rupanya ada yang lebih Ternyata banyak lebih ya. lama lagi dan 9.000. sampai sekarang tuh masih jalan. Dan sampai Gila, sekarang tuh masih ini jalan. masih jalan ya. Masih jalan. Tapi Nah, ya, ini durasinya bentar tuh aja. Durasinya bentar. Nah, ini kalau untuk yang orang-orang yang cosplay. Cosplay ini. Itu Cosplay. gimana, Tang? Atau itu cuma sekedar hobi atau itu cuma hiburan atau apa ya ibaratnya untuk mengungkapkan bahwasanya dia suka anime. Cosplay nih ya bisa dibilang hobi bisa. Iya. Ada orang yang hobi nge-cosplay. Ngosplaynya nggak mungkin awalnya dia nggak cuma anime nge-cosplay karakter anime. Mungkin ada juga yang nge-cosplay karakter di game gitu kan. Iya. Nah, ada juga misalnya kayak game Dota. Itu kan juga ada tuh cosplaynya juga ada. Terus karena juga anime ini kan karakternya unik-unik gitu kan. Iya. Bentuknya juga karakternya itu unik-unik. Jadi juga bagus sih di cosplayin gitu. Untuk edukasi anak juga bagus ya kan? Biar tahu juga ya kan? Iya bisa, tapi tengok cosplaynya. Tengok cosplaynya. Iya, lihat cosplay Kadang-kadang, juga ya. Kadang-kadang ini cosplaynya ada yang wah Ya gitu lah, tahu lah kan. Tahu sendiri ya kan. Nah, ada juga terus dibilang ya juga bisa juga sebagai ladang apa ya? Ladang bisnis apa ya? Pendapatan. Ada itu cosplayer terkenal nomor 1 kalau nggak salah ya. Itu di Jepang namanya Enako. Nah, itu cosplayer nomor 1 di Jepang. Bapak nggak minat nih. Jadi kesimpulannya bahwasanya anime itu nggak selamanya negatif, itu ya kan? Kemudian anime itu bisa untuk hal-hal yang mendidik, hal yang mendidik. edukasi, Positif ya kan? juga. Kemudian anime itu bisa untuk pengalihan dari TV-TV yang ibaratnya sekarang itu kebanyakan siaran yang cukup merusak moral lah. Kadang nggak maksud juga gitu kan. Tapi ya namanya juga penonton butuh yang menarik kan gitu. Iya. Kemudian sisi positifnya sebagai orang tua kita juga harus membatasi. Kemudian yang udah berumur juga harus tahu batasannya gitu. Iya. Jadi nggak semuanya bisa ditonton. Takutnya ketagihan malah jadi bawa sial atau bawa ke hal-hal yang nggak baik.